Salam jumpa kembali melalui video ini. Salam paseduluran. Dan saat ini saya ingin mengajak kita untuk mengenal sistem hukum Islam, terutama referensi sumber hukum Islamnya. Ada hierarkinya, supaya kita mengenal saudara kita Muslim, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka berperilaku, bertindak, karena mereka mencitrakan diri sebagai Abdul, hamba Allah, ya, Abdullah, yang mau taat dan setia kepada perintah Allah, ya. Jadi sumber yang pertama, otoritas tertingginya ada pada Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah. Cuma pada saat Nabi Muhammad wafat, Al-Quran itu masih berada di hafalan orang per orang. Banyak penghafal Al-Quran, lisan. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, tidak ada wahyu tentang siapa yang akan menggantikan posisi Nabi Muhammad. Sehingga terjadilah perebutan kekuasaan, ya. Sehingga banyak penghafal Al-Quran yang meninggal, mati, terbunuh. Dan oleh karena itu, seberapa penghafal Al-Quran yang masih ada dihimpun, dikumpulkan, disuruh menceritakan, ditulis, dan dihimpun menjadi satu kitab. Kitab itu kemudian diserahkan kepada salah satu istri Nabi Muhammad, yaitu Hafsah. Makanya disebut teks Hafsah, masih gundulan, ya. Jadi Al-Quran yang sekarang sampai sekarang menjadi seperti yang sekarang ini, ya prosesnya ya mungkin sampai abad ke-89. Ya, pastinya sebenarnya tidak ada kepastian, ya, banyak sumber pendapat, ya. Al-Quran sendiri ada istilah atau prinsip nasik wal mansuk, ya. Nasik wal mansuk itu, nasik itu artinya menghapus atau menghilangkan teks ayat Al-Quran yang diganti oleh wahyu ayat-ayat yang berikutnya. Jika ada pertentangan ayat, ya, maka ayat yang lebih dulu itu dianggap dihapus. Tapi ini juga tidak mudah, karena siapa yang mempunyai otoritas untuk menghapus, karena sudah tercantum dalam Al-Quran, ya. Karena prinsip nasik wal mansuk itu ya adanya ya jauh di kemudian hari. Jadi semua ayat dalam Al-Quran ya bisa dipakai oleh Muslim. Yang mana yang nggak tahu. Ada yang Madinah yang pertama, Madinah yang terakhir, ya, ada yang turun di Mekah dan sebagainya. Berbeda-beda. Jadi ada prinsip nasik wal mansuk, menghapus, ya, dan diganti dengan wahyu yang berikutnya. Kalau ada pertentangan, ya, di antara satu atau di antara 2 atau 3 ayat dan selanjutnya. Tetapi pada waktu itu, saudara, umat Muslim itu tidak mudah untuk segera mendapatkan petunjuk hukum, ya, dari Al-Quran langsung. Karena Al-Quran dikatakan bersifat umum, tidak memberi petunjuk teknis tentang sholat misalkan, ya. Sholat itu berapa rakaat ya tidak tahu, dalam Al-Quran tidak disebutkan. Ya, jamnya kapan ya tidak disebutkan. Bahkan katanya berapa kalinya juga tidak. Nah, oleh karena itu Al-Quran dianggap masih kurang.
banyak juga hal-hal yang tidak situasi-situasi real yang dihadapi, perkembangan-perkembangan keadaan yang tidak ada jawabannya dalam Al-Quran, tidak ada referensi. Maka dicarilah sumber yang kedua, yaitu sunnah. Nah, karena ada wahyu dalam Al-Quran supaya umat itu mentaati Allah dan nabinya dan rasulnya. Jadi kalau tidak ditemukan pada wahyu Allah, harus dicarilah dari perilaku, perkataan, sikap, pendapat dari rasul, bahkan juga dengan para sahabat rasul seperti Abu Bakar dan sebagainya itu. Makalah dikumpulkanlah sunnah untuk memperlengkapi Al-Quran. Sunnah, jadi banyak orang yang penghafal sunnah juga yang mati juga banyak. Sehingga seberapa yang masih hidup dikumpulkanlah orang-orang yang pernah mendengar, mengerti, melihat apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh Rasul Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Dihimpunlah semua itu, ya, kalau bisa menceritakan sampai pada Nabi sumber utama, nah itu nanti dianggap sebagai sahih. Ada sunnah. Sunnah itu dihimpun menjadi satu buku, namanya kitab, itu namanya hadis. Hadis adalah himpunan sunnah. Ada ribuan, ada yang katakan 4.000, 5.000, 7.000, ya, banyak. Nah, sunnah itu juga bermacam-macam sifatnya. Sifatnya yaitu ada sunnah, ada hadis sahih, yaitu hadis sahih itu ada yang terpercaya, tidak dipalsukan, meyakinkan. Jadi karena dari cerita periwayat awal, ya, sampai kepada Nabi itu gaduh dan tidak bertentangan dengan yang lainnya. Itu namanya hadis sahih. Hadis yang kedua yang hampir sama otoritasnya yaitu namanya hadis hasan. Hadis hasan itu otoritasnya hampir sama, dengan perbedaannya cuma dikit aja. Tapi terpercaya, hadis sahih dan hadis hasan. Yang ketiga yang disebut hadis doib, ya, itu hadis yang lemah, ya, yang banyak, ada beberapa yang mungkin cacatnya, mungkin dari urutan penceritaannya mungkin ada yang terputus dan sebagainya. Jadi ada hadis yang ketiga itu jenisnya adalah hadis doib. Dan hadis yang keempat yaitu hadis maudhu. Maudhu itu palsu atau rekayasa. Jadi kurang dipercaya, tidak dipercaya. Jadi dari ribuan hadis itu, ya, sunnah itu macam-macam. Ya. Dan itu penentuan, ya, kriteria-kriteria itu ya setelah pembentukan terjadinya mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Itu baru pada zaman Khulafaur Rasyidun ya belum ada kriteria. Pokoknya proses mengumpulkan terus. Ya. Nah itu sumber yang kedua, jadi kalau tidak ada di situ, tidak ada dalam Al-Quran.
tidak ada dalam hadis. Ya. Maka referensi yang berikutnya kalau menghadapi situasi-situasi baru, persoalan-persoalan baru yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, maka ditentukan dengan ijtihad atau ijma. Ijtihad atau ijma itu adalah pendapat hukum dari mujtahid. Mujtahid itu ulama besar yang punya otoritas besar. Tidak sekedar ulama, tapi ulama besar yang mempunyai otoritas untuk memberikan pendapat hukum. Ijtihad itu ya, pendapat hukum, himbauan, ya, nasihat, ya, bisa. Tapi sebenarnya tidak mengikat. Jadi orang bisa kalau ada menghadapi situasi baru yang tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis, bisa minta ya, ijtihad pendapat hukum kepada ulama besar. Ya. Nah, ijtihad itulah yang kemudian disebut berwujud namanya fatwa kalau di Indonesia. Fatwa itu adalah bentuk ijtihad. Ya. Tapi ijtihad ini lama sekali dibekukan. Di kalangan muslim tidak diberlakukan sampai kira-kira abad ke-19 baru dibukalah pintu ijtihad. Karena sebelumnya diberlakukan taklid itu tidak boleh bertanya. Pokoknya apa yang dikatakan Al-Quran, hadis, yang dilakukan saja. Apa yang bahkan diperintahkan oleh ulama yang dilakukan saja. Taklid gak boleh bertanya, apalagi protes gak boleh. Ya, dalam perkembangannya banyak situasi-situasi baru yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ditemukan dalam hadis. Ya, ulama itulah bisa membuat fatwa, ijtihad pendapat hukum yang bisa diikuti oleh muslim. Tapi sebenarnya juga tidak mengikat. Bisa sifatnya parsial. Ya, orang tertentu aja yang minta pendapat hukum itu aja ada. Ya, ini referensi yang ketiga. Yang ijtihad itu yang di Indonesia yang dikenal fatwa itu. Fatwa MUI ya. Jadi kalau ulama-ulama umumnya harus banyak musyawarah para ulama ya. Tapi setiap ulama belum tentu seorang mujtahid, belum tentu mempunyai otoritas hukum bisa memberikan pendapat hukum ya. Yang ketiga yang sebenarnya ini bisa digabungkan dengan ijtihad atau ijma, yaitu kias. Kias itu analog ya. Tapi ini paling lemah. Jadi ini referensi yang paling terakhir, lemah. Yang kias itu artinya analog. Analogi. Ya, analogi itu ya memakai ya logika perbandingan. Yang contohnya kalau zaman Nabi itu belum ada ganja, nah sekarang ganja ada, boleh nggak ganja mengkonsumsi ganja? Nggak pakai analogi, dalam Al-Quran tidak ada ganja, tetapi dulu ngabuk itu nggak boleh, minum minuman keras nggak boleh. Ya, contohnya gitu. Oh berarti kalau yang bisa membuat mabuk orang nggak boleh, maka ganja tidak boleh, dianggap haram. Nah ini namanya kias, perbandingan, dia dianalogikan seperti itu. Nah inilah 4 sumber ya, 4 sumber referensi hukum umat muslim.
dalam perkembangan situasi di mana keadaan kebutuhan, tantangan baru yang tidak ada dalam zaman Nabi Muhammad, maka seringkali justru fatwa itulah yang memainkan peranan penting dalam kehidupan umat muslim. Nah, ini entah bagaimana prakteknya fatwa yang bisa disalahgunakan juga untuk kepentingan politik tertentu. Ya. Kalau contohnya dulu fatwa dipakai untuk kepentingan politik, untuk menjegal calon pemimpin perempuan, ya bisa. Kalau sekarang calon pemimpin perempuan seolah-olah sudah no problem, ya. Jadi fatwa itu kadang-kadang yang bisa dimainkan juga oleh orang-orang, bisa main fatwa antar kelompok satu dengan yang lain, habis ya mungkin saja. Ya, semoga memberi wawasan bagi kita, ya, karena saudara kita muslim menganut teologinya itu teologi hukum, ya, apa yang ditetapkan secara hukum mengikat itu yang mereka mau lakukan. Ya, kalau tidak ada ketentuan-ketentuan, seringkali mereka menghadapi situasi kekosongan hukum, ya, sehingga yang terjadi bisa ya pendapat sendiri, tafsiran sendiri, ya. Dan kalau masih mau ya pakai fatwa. Ya, semoga bermanfaat, semoga membangun persaudaraan kita sekaligus ya memberikan wawasan kita saling belajar. Mungkin saya nanti masih harus belajar lagi, ada kekeliruan lagi, kurang cermat, saya belajar lagi. Tuhan memberkati.